Nah, Siti Masito satu saat menyisir rambut putrinya. Ketika sisirnya nih jatuh, Siti Masito bilang, faqalat bismillahi halaka fir'aun. Dia menyebut nama Allah, dia bilang rusak atau celakalah Fir'aun. Anaknya Fir'aun ini bilang, wahai Masito, apakah engkau punya Tuhan selain ayahku? Kemudian Masito menjawab, wahai putri Fir'aun, saya punya Tuhan. Amantu bi Rabbi Musa wa Harun. Saya iman kepada Tuhannya Musa dan juga iman kepada Tuhannya Harun. Kalau kau punya Tuhan selain bapak saya laporkan sama bapak. Tafadhol, silakan. Akhirnya dilapor, Pak. Ketika dilaporkan sama putri tadi, dipanggil Masito. Wahai Masito, saya nanya sama kau nih iman sama aku kalau aku nih Tuhan atau bukan? Dia bilang, wahai Fir'aun, engkau juga sama seperti aku. Engkau juga punya Tuhan sama seperti aku. Tuhanku dan Tuhanmu adalah Allah. Amantu bi Rabbi Musa wa Harun. Aku iman sama Tuhannya Musa dan Tuhannya Harun. Saat itu Fir'aun semakin murka, semakin marah. Kemudian dipanggil suaminya Masito, dipanggil untuk membujuk istrinya. Tapi suami istri ini, Pak, klep. Cocok, imannya kuat. Kadang ada laki bini tak klep, Pak. Lakinya bagus, bininya tak bagus. Lakinya suka ngasih ke pengajian, suka ngasih sedekah, bininya ngomel-ngomel, apalah kau bang, suka sedekah bang, kau nih bang, aku bedak belum dibelikan sama kau bang. Biasa begitu. Atau istrinya baik sama orang, lakinya yang tak bagus. Masito dengan suaminya ini sama-sama klub. Ketika ditanya sama Fir'aun, wahai rojul, kau punya bini, coba kau rayu, iman tak dia sama aku? Dijawab sama suaminya Masito, wahai Fir'aun, aku sama Masito nih sama, punya Tuhan, Tuhannya Musa dan Tuhannya Harun. Tambah ngamuk, Pak. Akhirnya dipanggil dua anaknya Masito, satu yang sudah dewasa, satunya masih digendong, masih kecil. Ketika itu diancam sekali lagi, wahai Masito, sekali lagi saya nanya, kalau kau tak yakin, tak iman sama aku bakar kau hidup-hidup. Aku rendam kau ke dalam air panas. Kemudian Masito menjawab, amantu bi Rabbi Musa wa Harun. Aku iman hanya sama Allah, iman sama Tuhannya Musa dan Tuhannya Harun. Maka saat itu, Pak, dibuang, disiksa, dibunuh, dimasukkan ke dalam tong besar yang berisikan air panas. Suaminya dimasukkan, nangis Masito nih, Pak. Anak yang pertama dimasukkan, nangis Masito. Kemudian anak yang masih kecil ini mau dimasukkan. Nah, Siti Masito mulai ragu, jiwa keibuannya keluar. Dia menangis, ini kalau anak aku dibunuh semuanya, aku tak punya orang, tak punya siapa-siapa. Akhirnya anak kecil tadi, Pak, dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala bisa ngomong. Anak yang masih digendong, apa anak kecil tadi bilang? Wahai ibu, ya ummi, yakinlah engkau bahwa kita ini berada di jalan yang benar, bahwa kita berada di jalan yang hak. Yakinlah bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Tuhan kita. Dengan ucapan anaknya tadi, Masito semakin yakin, semakin kuat. Dia bilang, Fir'aun, tak usah kau lempar aku ke sana, aku mau loncat seorang. Aku tak iman sama kau, aku mau loncat seorang. Melompat, Pak. Masito dengan anaknya digendong tadi melompat. Diriwayatkan dalam hadis yang lain bahwa Masito belum sampai ke air panas tadi sudah diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini mukjizatnya Siti Masito, salah satu keagungan yang diberikan oleh Allah kepada Masito. Ulama meriwayatkan ada 4 bayi yang bisa ngomong, Pak. Ada 4 bayi. Yang pertama Syiroru Hadza, bayi yang saya ceritakan nih, bayinya Siti Masito. Yang kedua adalah bayinya Yusuf. Waktu Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam dituduh selingkuh dengan Siti Zulaikha, ini Nabi Yusuf mendatangkan saksi. Saksinya berupa bayi. Akhirnya bayi tadi masih dalam gendongan bilang sama raja, wahai raja, kau tengok bajunya Yusuf. Kalau yang koyak belakang berarti yang salah Zulaikha, kalau yang koyak depan berarti yang salah Yusuf. Ditengok sama raja, ternyata yang koyak bajunya sebelah belakang, berarti Yusuf ditarik sama Zulaikha. Yang ketiga bayinya Juret. Juret ini seorang ulama yang sangat soleh, difitnah oleh kaumnya menggunakan seorang perempuan pelacur. Didatangkan seorang perempuan pelacur, kemudian
pelacur tadi hamil. Dia ngaku sama orang kampung kalau aku nih dihamili sama juret. Dia cerita sama orang, aku nih hamil dihamili sama juret. Akhirnya orang datang mau mukul juret, ingin menghakimi Syekh Juret. Akhirnya kata Syekh Juret, aku tak bisa berbuat apa. Aku bisa jawab kalau nanti budak ini sudah lahir. Akhir ditunggu sampai 9 bulan sampai bayi tadi lahir. Maka ketika lahir dibawa bayi tadi kepada Syekh Juret bersama orang kampung semua datang. Disaksikan semua orang kampung nengok. Bilang sama Syekh Juret, wahai bayi, ya sobi, wahai bayi, kau katakan yang benar bahwa siapa bapak kau? Ditanya siapa bapak kau? Ngomong bayi tadi, Pak. Bapak aku adalah Fulan bin Fulan, kerjaannya tukang kebun. Yang ngambilin mak aku nih orang tukang kebun. Baru saat itu ketahuan bahwa yang menghamili adalah bukan Juret, ternyata tukang kebun. Dan bayi yang terakhir yang keempat adalah bayinya Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Ketika dilahirkan oleh Siti Maryam adalah perempuan suci yang tak punya suami, ditiupkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui malaikat Jibril ke dalam ruh, ke dalam tubuhnya Nabi, ke dalam tubuhnya Siti Maryam, sehingga lahirlah yang bernama Isa yang disebut dengan Ruhullah. Jadi ada 4 bayi yang bisa ngomong berkat keagungan Allah Subhanahu wa taala.